Halo pemirsa, menandai Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Ka'bah berganti kain kiswah. Tradisi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi ini menjadi simbol penghormatan tertinggi terhadap rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita ke informasi yang pertama, Presiden Prabowo sambut langsung kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Lanut Halim Perdana Kusuma. Kunjungan ini sebagai tanggapan atas kunjungan Prabowo ke Malaysia pada Mei lalu. Presiden Prabowo ditemani Menseskap Teddy Indra Wijaya menyambut PM Anwar Ibrahim di atas karpet merah dekat tangga pesawat. Kedua pemimpin negara menuju Istana Merdeka dengan kendaraan yang sama dan disambut dengan upacara kenegaraan. Saya hari ini sangat gembira dan berbahagia dapat menyambut Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jakarta. Pak Anwar bukan saja sahabat saya, tapi sahabat seluruh rakyat Indonesia. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini menunjukkan eratnya hubungan di antara kedua negara. Juga menunjukkan komitmen untuk kita terus memperkuat kerjasama di semua bidang. Dalam pertemuan saya dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tadi, kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN, dan juga masalah global. Kita tukar pandangan dan ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Juga hal-hal yang telah menjadi masalah bagi kedua negara ini, kita berkomitmen, berkehendak keras untuk menyelesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Masalah perbatasan, masalah-masalah yang menurut kami berdua adalah masalah-masalah yang harus kita selesaikan secepatnya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu hubungan persahabatan dan juga hubungan kerjasama yang erat antara kedua negara yang memiliki banyak kesamaan. Bisa dikatakan kita memiliki sejarah yang sama, budaya yang sama, kemudian juga banyak di antara kita yang juga punya agama yang sama dan sebagainya. Saudara-saudara, sebagai contoh, kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya.
Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing. Di tingkat global, kita membahas perkembangan konflik Iran-Israel, juga situasi terkini di Palestina. Kita tetap menganjurkan penyelesaian damai di semua pihak. Kita menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran. Kita berharap ini bisa langgeng, bisa terus menuju penyelesaian yang damai. Mengenai Palestina, kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Hanya two-state solution yang bisa mengakhiri pertikaian tersebut. Indonesia dan Malaysia memandang perlu suatu upaya kolektif global untuk mendorong penyelesaian konflik-konflik secara damai. Saudara-saudara sekalian, kita ada pertemuan tahunan yang akan kita laksanakan bulan Juli yang akan datang, sehingga kita berharap masalah-masalah yang perlu diselesaikan secara teknis akan kita selesaikan pada saat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya persilakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oleh kerana semangat persaudaraan begitu rapat, kita ada masing-masing tanggungjawab untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau penyidikan dan semua bidang. Jadi itu arahan kita, instruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, Joint Development Authority, walaupun di kawasan Ambalan. Kerana kalau kita tunggu selesai, kadang mungkin mengambil masa 2 dekad lagi. Jadi kita manfaatkan waktu ini untuk mendapat hasil supaya memberikan keuntungan kepada kedua-dua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh di perbatasan. Kita juga bicarakan soal sepadan yang lain. Kadang-kadang di Malaysia seperti juga di Indonesia melibatkan provinsi kita, umpamanya Sabah. Saya ucap terima kasih kerana kesediaan kita untuk meningkatkan hubungan, dan saya percaya telah mengambil kira pandangan wilayah Sabah. Kita akan dapat memeterai penyelesaian yang agak lebih segera dan adil. Potensi investasi dan dagang negara kita ini terlalu besar. Tetapi kami berdua merasakan kita belum optimalkan keupayaan ini. Dan ini agak bukan dikesalkan, tapi maknanya tidak waras dari sudut kepentingan dan persahabatan yang terikat di kalangan kita. Saya setuju dengan gesaan Presiden supaya langkah-langkah yang munsabah apapun yang mungkin untuk kita tingkatkan investasi masing negara. Dalam menghadapi umpamanya isu tarif dan isu kekangan hubungan antarabangsa, kekuatan kita adalah kekuatan domestik, kekuatan bilateral dan kekuatan ASEAN. Dan ini kita harus bina dengan semangat yang ada di kalangan pimpinan.
Ada juga perbincangan tentang isu-isu antarabangsa dan seperti mana rahasia umum, saya sentiasa hubungan dengan Pak Presiden supaya pandangan kita, pendirian kita hampir sama dalam banyak isu-isu internasional. ASEAN semasa Indonesia mengetuai, kami berikan dukungan yang baik, dan sekarang bila sampai giliran Malaysia, Indonesia melalui Presiden, Menteri Luar dan Menteri-Menteri memberikan kerjasama yang luar biasa yang menyebabkan kita berhasil mengadakan sidang ASEAN dengan negara Teluk, GCC dan China. Dan ini seperti mana juga perundingan tarif, walaupun ada kepentingan bilateral, tapi kita senantiasa ada hubungan supaya kita dapat mencapai maksimal yang mungkin dalam menghadapi isu-isu ini. Yang lain seperti mana kita tahu, Myanmar, saya ucap terima kasih sekali lagi kerana tekad kita untuk menyelesaikan dengan baik itu didukung oleh Indonesia. Dan Indonesia punya pengalaman dan sejarah untuk mengurangkan tekanan konflik kelompok-kelompok di Myanmar, dan saya telah minta jasa baik Bapak Presiden untuk menggunakan apa juga keupayaan militer, intelligence, bukan militer serangan ya, untuk sampai ke sana, runding, dapat mengikat persefahaman di antara semua kelompok kumpulan di Myanmar. Kita juga singgung keprihatinan kita tentang isu sempadan Thailand dan Cambodia, dan kedua-dua kita merasakan kita harus cuba dekati kedua-dua negara untuk meredakan dan mengurangkan Ya, pemirsa, rekayasa lalu lintas dilakukan di sejumlah titik di Jakarta guna menyambut kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Jalan yang ditutup adalah Bundaran Semanggi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin, termasuk di antaranya Bundaran Hotel Indonesia. Tidak hanya itu, jalan sekitar Istana Kepresidenan juga ditutup mulai dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Medan Merdeka Utara. Penutupan dilakukan mulai jam 1 siang hingga jam 5 sore. Bagi masyarakat yang harus melewati jalan ini, diminta untuk mencari jalur alternatif lain. Sebelumnya Presiden Prabowo sudah beberapa kali berkunjung ke Malaysia. Hubungan kedua negara sangatlah mesra. Bahkan Malaysia memberikan tanda kehormatan kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo terakhir kali ke Malaysia pada Mei lalu. Saat itu Presiden Prabowo hadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 pada 26 hingga 27 Mei lalu. KTT ke-46 ASEAN ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability. Negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama di tengah tantangan global. Negara-negara yang hadir meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selain hadir KTT ASEAN, sebelumnya Presiden Prabowo pernah berkunjung ke Malaysia pada Januari tahun ini. Pada kunjungannya, Presiden Prabowo menerima tanda kehormatan tertinggi dengan gelar Darja Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Selain bertemu dengan Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Raja Malaysia yang baru, Sultan Ibrahim. Kunjungan ini sekaligus menjadikan Presiden Prabowo sebagai kepala negara dari luar negeri pertama yang bertemu dengan Sultan Ibrahim sejak ia dilantik sebagai Raja Malaysia.